warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Baik. Hari ini kita akan belajar materi baru di sekolah ya, karena sebelumnya kan nggak pernah kan? Ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kecerdasan artifisial atau kalian sering dengar AI. Atau pernah kalian membuat sesuatu menggunakan AI? Pernah? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Angkat, bisa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Materi ini kalian nanti akan memahami apa itu AI, konsep dasarnya, kemudian menganalisis contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian kalian juga nanti akan paham apa sih tantangan dalam penggunaan AI. Kemudian nanti juga kalian akan bisa membedakan prinsip kerja mesin cerdas sama mesin non cerdas. Ada apa saja di dalam? Ini merupakan sebuah mesin, beberapa mesin ya, bukan sebuah. Mesin ini bekerja hanya kalau kita perintahkan, ya. Akan menyala tidak TV kalau tidak kita nyalakan. Akan misalnya mengeluarkan suara nggak sound system ini kalau kita tidak nyalakan? Tidak. Menurut kalian ini tergolong mesin cerdas atau non cerdas? Simpan jawaban masing-masing ya. Kalian jawab ini mesin non cerdas. Simpan dulu. Perhatikan gambar berikutnya. Pernah lihat enggak? Tahu enggak nama-namanya? Apa? Ini apa? Ini. Ini. Tapi kalian pernah berpikir nggak ini caranya gimana ya bisa bikin seperti ini? Bisa tadinya hiu, ternyata hiunya bersepatu. Ya kan? Ini kan ini apa untuk pelotongannya? Ada wajahnya, ada matanya, secangkir kopi aja berubah menjadi cantik kan ya? Cantik. Pernah pikir nggak ini gimana ya cara bikinnya? Pernah pikir kayak gitu nggak? Nah, ya. Tahu nggak apakah ini diproduksi atau dibuat dengan mesin yang tadi? Kira-kira ini dibuat oleh mesin cerdas atau mesin non cerdas? Mesin cerdas. Apakah ini bisa dibuat oleh kulkas? Tidak. Apakah ini bisa dibuat oleh TV? Tidak. Ini dibuat oleh mesin cerdas. Agar kalian mengerti perbedaan mesin cerdas dan non cerdas, sekarang kita lihat tampilan video ya sedikit. Pernahkah kamu berpikir kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan? Sementara Ini mesin yang tergolong apa tadi? Cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Berdasarkan video tadi, bagaimana cirinya? Kalau yang non cerdas tidak bisa berpikir, hanya dia melaksanakan perintah yang sudah diprogramkan di sini. Perintahnya apa yang sudah disetting atau diatur? Satu, mati dan nyala. Ibu bisa menghidupkan? Bisa. Bisa mematikan? Bisa. Tetapi ibu tidak bisa memberikan perintah misalnya, tolong hidup dalam kondisi seperti dinginnya AC. Bisa nggak? Bisa nggak? Kan diaturnya hanya seperti ini saja. Hanya diatur bisa ditingkatkan laju pasnya makin tinggi berarti anginnya makin kencang, makin lambat ya seperti itu. Kalau mesin non cerdas hanya berdasarkan perintah manusia. Beda dengan mesin non cerdas. Mesin non cerdas kalau kalian kasih perintah itu dia bisa membuat apa saja sesuai perintah kalian. Yang penting perintah itu harus jelas kalimatnya ya, tidak boleh ambigu, tidak boleh rancu bahasanya supaya mesinnya bisa paham apa yang harus dia lakukan gitu ya. Next. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Nabil, coba Nabil kamu sama cara kerjanya mesin cerdas seperti apa? Mesin non cerdas seperti apa? Bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Ya, itu cara kerjanya seperti itu. Misalnya kalian menggunakan Google nih. Google, misalnya kalian cari jawaban bagaimana cara membuat patung dari kertas. Kemudian menampilkan tuh jawabannya
gini, ternyata kalian tidak serap sama jawabannya. Kalian boleh koreksi si Google tersebut. Tolong jawabannya lebih spesifik lagi atau tolong jawabannya lebih rinci lagi. Itu akan memperbaiki sendiri. Itu ya. Beda dengan mesin non cerdas tadi. Ibu perintahkan belok kanan. Kalau waktunya dia belok kiri, dia akan tutup ke ibu pasti belok kiri si kipasnya seperti itu. Kemudian adaptasi. Adaptasi untuk mesin cerdas bisa menyesuaikan diri sesuai kondisi baru tanpa perintah ulang. Kalau mesin non cerdas tidak bisa, hanya mengikuti pola yang sudah disetting. Kayak kipas ini. Kipas ini nengoknya hanya kemana? Kanan dan ke kiri, karena di programnya atau di settingnya itu hanya belok kanan ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah atau tidak berputar ya. Terus kemudian aspek pengambilan keputusan. Kita belum baca di kita. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Mesin cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Iya. Ya itu perbedaannya. Berikutnya, nah, ini cara kerja sekarang ke mesin cerdas ya. Ini cara kerja mesin cerdas. Cara kerja mesin cerdas kalian harus punya dulu data atau perintah. Kemudian perintah itu akan dilakukan oleh mesin cerdas dalam proses. Baru hasilnya akan keluar sesuai dengan perintah kalian. Contoh ya yang tadi nih. Nih, ini bisa dibuat. Kalian hanya dengan memberikan perintah Google, tolong buatkan karakter misalnya ikan hiu menggunakan sepatu berkaki 3, terus bermata bulat, hitam, dan gigi taring yang tajam. Gitu. Dan perintahkan ke si Google, nanti dia akan memproses data yang kalian perintahkan, kemudian baru keluar hasilnya. Itu mesin cerdas. Secara kelompok nanti silahkan kalian buat satu tokoh atau buat satu karakter ya. Sesuai imajinasi kalian, nanti menggunakan mesin AI. Mesin AI yang kita gunakan adalah Gemini AI. Ini produk apa? Produk Google. Kalian bisa, tidak perlu di-download ya. Bisa by web, bisa pakai Google aja Google, nanti ketik Gemini AI. Tetapi sebelum ke Gemini AI, kalian harus tahu dulu perintahnya. Perintah atau prompt-nya dulu. Buat dulu, silahkan diskusi. Bikin satu karakter, buat satu karakter menggunakan prompt. Prompt perintah. Oke? Mesin cerdas itu gak akan mengeluarkan sesuatu kalau belum diperintahkan. Karakternya dulu, aku mau bikin apa? Anomali berbentuk apa? Ya udah, kelompok 1 ya sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Pakai ini. Jangan buat yang sudah ada ya, coba diskusi. Buatkan manusia atau buatkan karakter atau anomali jerapah bertubuh singa, itu juga bisa. Buatkan berkaki 5.
2. Terus ini manusia bertubuh ular kelompok 3. Kemudian ini manusia berkepala anggur. Ini karakter Roblox siapa? Ini bukan ya. Ini karakter strawberry memakai baju olahraga. Dan ini rusa bertubuh rambutan. Ya, silakan hasil yang kalian sudah ini apa namanya udah kalian print ditempel di kertas di lembar kerjanya. Digunting kemudian ditempel, silakan. Kalian sebetulnya punya ibu gak jalan-jalan. Sudah selesai ya namanya? Sekarang silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Jelaskan prom yang kalian diskusikan dan buat. Kemudian tunjukkan hasil dari prom yang kalian susun ya. Bisa? Mulai dari kelompok 1 dulu, kelompok Nabil. Nabil, ayo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Membuat prom seperti apa? membuat prom seperti manusia strawberry yang memakai baju olahraga. Terus hasilnya bagaimana? Sesuai atau tidak? Sesuai. Bagaimana teman? Bagus kan? Ya. Kami dari kelompok 3 membuat promnya. Perintahnya bagaimana? Tugasnya aja membuat apa? Ular berbatan kaki 10 dan dengan wajah manusia panjang berada di tengah hutan dan berbadan mobil butut punya tangan otot warna hitam dan hijau. Sesuai nggak sama perintah kalian? Mana lebih bagus? Setuju nggak kalau promnya itu gambarnya lebih bagus dari prom yang mereka buat? Di luar ekspektasi ya, ini bagus termasuknya walaupun promnya sederhana. Oke. Itu bertahan. Kalau prom 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membuat Prom rusa berbadan rambutan, bertanduk besar dan berdiri tegak di dalam hutan, berwarna-warni, memakai topi ulang tahun dan berdiri bersama anaknya memakai sepatu Jordan berwarna-warni. ini nggak sesuai kak? Tapi kalau ulang tahunnya sak. Yang sak ya, bagus nggak teman-teman? Bagus ya. Oke. Untuk kalian dari prom kalian ada yang harus disempurnakan nggak? Ini topinya ya, sesuaikan topi dengan badan rusa. Jadi tidak seperti itu ya, menyenangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membuat orang yang memakai baju pesta dan sama membawa tangga berisi uang. Sesuai? Sesuai Sesuai ya. Karakter anggurnya di bagian apa? di bagian kepala. Bagian kepala. Kirain ibu itu tembok. Ada yang mau diperbaiki nggak dari promnya atau sudah sesuai banget? Sudah sesuai. Masih ya, kalau mau ambil itu kan? Kelas masih semangat? Masih. Tambah semangat, kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Semangat ya. Ikutin apa yang ada di video.
Ganti. Ini nanti tadi yang ini ya. Makanya. Ngomong yang dulu. Aplikasi TikTok. Ya terus. Ya udah coba balikin lagi yang TikToknya. Oke. Ya yang lain coba maju. Ya. Ayo masih ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Boleh ya ke depan ke depan. Kita cek jawabannya ya. Oke. Ya. Itu tuh semua ya jawabannya. Berarti kalian sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Ya. Tetapi harus diingat bahwa ketika kita menggunakan AI itu harus diperhatikan ya. Jangan sembarangan menggunakan data. Karena ada etikanya. Yang pertama harus digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai AI ini kalian gunakan untuk menipu orang misalnya atau untuk berbuat jahat, itu tidak boleh. Kemudian harus melindungi hak-hak asasi manusia. Jangan asal ambil gambar orang tanpa izin. Misalnya kita ambil gambar pipit, diedit-edit sama kita, ya misalnya tidak pakai baju atau misalnya rambutnya berantakan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan data orang sembarangan. Ya, itu melanggar etika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas semuanya? Jelas. Mesin cerdas dan mesin non cerdas perbedaannya adalah kemampuan berpikir. Mesin cerdas itu bisa berpikir seperti layaknya manusia. Mesin non cerdas hanya mengikuti perintah manusia yang tidak bisa berpikir. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Pimpin doa dulu sebelum pulang ya.